Tiap masalah hendaknya harus dihadapi dengan sikap dewasa. Lari dari masalah malah akan membuat masalah bertambah besar. Sivana bukannya ingin lari dari masalah. Dia hanya menjauh agar bisa lebih mudah melupakan Bima. Tapi karena kecelakaan yang dialami kakaknya membuat Sivana harus dipertemukan lagi dengan Bima. Salah apa dia? Hingga takdir selalu saja mempertemukan dia dengan Bima. Sivana beberapa kali mengalihkan pandangannya ke arah lain. Tak kuat rasanya harus berhadapan dengan lelaki yang sungguh ingin dia lupakan. Ayah, Bunda, si mau ke toilet dulu ya. Iya nak, hati-hati. Sivana sama sekali tidak menyapa Bima. Gadis berlesung pipi itu menoleh ke arah Bima pun tidak. Menyapa Bima sama artinya dia menyuburkan rasa sakit di hatinya. Lebih baik dia mengalah pergi. Bima hanya diam membisu. Entah apa yang membuat Sivana bertingkah seolah tidak mengenalnya. Bahkan melihat dirinya saja tidak mau. Si memilih melihat ke arah lain dan pada akhirnya malah pergi meninggalkan mereka. Maaf Om, Tante, bagaimana keadaan Devano sekarang? Belum tahu, Nak. Om dan Tante masih menunggu kabarnya. Dokter atau perawat belum ada yang keluar memberitahu. Tapi waktu Bunda ditelepon polisi tadi katanya kondisinya kritis, semoga tidak kenapa-napa ya Om, Tante. Amin. Cucu Tante laki-laki atau perempuan, Nak? Alhamdulillah laki-laki, Tante. Ada di ruang anggrek nomor 4, nanti Om dan Tante akan menjenguknya, Nak. Tante berterima kasih sekali sama kamu. Kamu sudah mau menjaga Alilia dan anaknya dengan baik. Kamu laki-laki baik, Nak. Jarang sekali ada lelaki yang mau berkorban sepertimu. Semoga kamu mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, Nak. Kalau saja anak Tante punya sifat sepertimu, Arini kembali terisak. Dia tak sanggup lagi mengingat semua perlakuan anaknya yang begitu sering mengecewakannya. Amin, terima kasih Tante. Semoga Devano cepat pulih, amin. Om, Tante, saya mau kembali ke ruang Alia dulu ya. Insya Allah besok saya kembali lagi menjenguk Devano. Terima kasih ya, Nak. Salam untuk Alia. Kami pasti akan menengoknya. Bima mengangguk. Dia mungkin tidak masalah jika orang tua Devano menjenguk Alia. Tapi mungkin tidak bagi mertuanya. Apalagi Arman yang begitu membenci keluarga Devano. Bima berjalan kembali ke kamar Alia. Saat di tengah jalan itulah Bima bertemu lagi dengan Sivana. Bima menegur tapi Sivana hanya mengangguk lalu pergi. Matanya sembab entah kenapa. Bima tidak mau menduga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ucap semua yang ada di dalam ruangan. Orang tua Bima dan mertuanya berkumpul di dalam. Alia tampak sedang duduk sambil memangku bayi yang masih merah itu. Kamu dari mana saja Bim? Sholat kok lama sekali? Tanya Indira pada Bima yang baru saja duduk di kursi dekat ranjang Alia. Tadi aku ketemu sama orang tuanya Devano, Mah. Semua yang ada di ruangan itu saling pandang dan menjadi muram setelah Bima menyebut nama Devano. Sedang apa mereka di rumah sakit ini, Bim? Arman yang sangat membenci Devano dan keluarganya nampak emosi. Katanya Devano kecelakaan, Om. Kondisinya kritis, innalillahi. Tu balasan Allah atas apa yang dia lakukan pada Alia. Biar mati sekalian saja. Arman semakin emosi. Bagaimana dia tidak emosi? Hampir saja dia dipermalukan di acara pernikahan Alia. Kalau tidak ada Bima yang menolong mereka. Men, jangan begitu. Hadapilah dengan kepala dingin. Bisa saja ini teguran dari Allah agar anak itu kembali ke jalan yang benar. Satya berusaha menenangkan besannya. Dia tahu benar apa yang dirasakan Arman. Sampai sekarang kadang dia tidak percaya dengan keputusan Bima menikahi Alia. Anak seperti itu mana bisa mengambil hikmah. Hatinya sudah tertutup. Tenang Pah, ucap Eva menyuruh suaminya duduk agar lebih tenang. Kita anggap saja tidak mengenal Devano, Pah. Tidak perlu mengingat dia lagi, Pah. Alia akhirnya angkat suara. Rasa sakit yang Devano torehkan memang belum sembuh sampai sekarang dan sejak kehadiran Bima,
Alitia perlahan mulai melupakan Devano, jangan seperti itu, Al. Walau bagaimanapun dia adalah ayah dari anakmu. Suatu saat anakmu ini akan terhubung juga dengan ayah kandungnya. Aku keberatan kalau kamu mengenalkan ayah kandungmu pada anak ini. Tidak Bim. Aku tidak akan mengenalkan anakku pada Vano. Lelaki itu tidak pernah mengakui anak ini. Baiklah kalau memang itu maumu. Aku tidak memaksa. Kamu lebih tahu apa yang terbaik untuk anakmu. Maaf ya Bim. Tidak apa-apa aku mengerti keadaanmu ***. Fatih dan Arini syok saat mendengar penjelasan dokter tentang keadaan Devano. Sivana yang duduk di samping mereka berusaha menguatkan. Apa yang terjadi pada keluarganya memang sangat berat untuk diterima. Tapi semua harus dihadapi. Devano mengalami patah tulang yang cukup serius, Pak Bu. Kemungkinan besar dia tidak akan bisa berjalan lagi, ucap dokter setelah selesai mengoperasi Devano. Jadi anak saya akan lumpuh, dok. Lia Pak. Astagfirullah. Arini menangis. Dia tak bisa lagi menahan kesedihannya. Beristighfar beberapa kali. Apa dia tidak akan bisa berjalan lagi dok? Kemungkinan kecil untuk sembuh. Karena ada kerusakan saraf motorik yang parah. Sehingga untuk sembuh kemungkinan sangat kecil. Tapi tidak ada yang tidak mungkin jika Tuhan berkehendak, Bu. Astagfirullah. Ampuni hamba ya Allah, Arini terus menangis. Sabar ya Bunda. Boleh kami menengoknya, dok? Boleh setelah dipindahkan ke ruang perawatan nanti ya Pak Fatih? Arini dan Zivana menunggu di luar ruangan sampai ketika perawat memberitahu mereka kalau Devano sudah dipindahkan ke ruang rawat. Mereka pun mengikuti. Musibah yang terjadi pada Devano adalah pukulan untuk Fatih dan Arini. Bisakah ini disebut azab? Atas apa yang dilakukan Devano pada Alia? Kamu mau tidak menengok Alia? Biar ayah dan bunda yang menjaga Devano, ucap Arini pada Zivana. Tentu saja Zivana kaget mendengar permintaan ibunya. Bagaimana bisa dia menjenguk istri dari orang yang dia cintal? Lagi-lagi dia harus dihadapkan pada pilihan yang sulit. Kenapa diam saja? Kalau bisa mintakan maaf pada Alia dan kedua orang tuanya untuk Devano, tapi bunda, kalau mereka marah bagaimana? Mereka tidak akan marah sama kamu. Zivana memang belum pernah cerita pada kedua orang tuanya tentang perasaannya pada Bima. Dia serba salah. Ingin menolak dia pasti akan menyakiti hati orang tuanya. Tapi jika ia menerima, sama saja dia membelarkan hatinya sakit lagi. Ya Allah berikanlah kesabaran dan keikhlasan pada hamba. Bismillah Lia Bun, akan ke sana menemui Alia. Terima kasih ya. Nak Zivana berjalan keluar dari ruangan. Bisa saja dia berbohong pada orang tuanya. Tapi hal itu tidak akan mungkin ia lakukan. Zivana ikhlas. Walau berat, dia akan berusaha untuk setegar mungkin menghadapi Bima dan Alia. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceklek. Indira yang membuka pintu. Indira berusaha mengingat kembali siapa gadis ini. Siapa ya? Saya Zivana, Tante. Saya ingin bertemu Alia. Oh ya ayo silakan masuk. Nak, betapa hancurnya hati Zivana saat melihat Alia dan Bima sedang bercanda tawa dengan bayi Alia. Dan semua menjadi sunyi saat Zivana masuk ke dalam kamar dan ingin menghampiri Alia.